Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang kepada teman-teman mahasiswa yang menyimak video saya dalam kaitannya pembelajaran kelas manajemen keuangan untuk semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan laporan keuangan. Untuk beberapa kelas mungkin sudah saya tugaskan untuk mencari contoh laporan keuangan secara online, kemudian menganalisa isinya dengan beberapa tugas yang sudah saya berikan. Tugas tersebut saya maksudkan kepada teman-teman adalah untuk teman-teman bisa melihat terlebih dahulu apa sih kemudian isi dari laporan keuangan tersebut, sembari mengingat kembali materi pengantar akuntansi maupun dasar-dasar akuntansi yang sudah diberikan di semester 1 maupun di semester 2, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini, terkaitannya dengan laporan keuangan, saya akan membagikan share screen terkait dengan materi kita. Ya, ini jadi harapan saya ketika saya memberikan tugas terlebih dahulu kepada teman-teman untuk mencari laporan keuangan, setidaknya teman-teman sudah ada gambaran ketika kita membahas secara teoritis tentang laporan keuangan seperti itu. Jadi ketika kita belajar laporan keuangan, teman-teman tidak lagi meraba-raba seperti apa sih kemudian laporan keuangan yang dimaksud ini, seperti itu. Walaupun kemudian nanti di sini saya juga akan menjelaskan terkait dengan laporan keuangan annual report yang ada, kita sambil mengilustrasikan seperti itu. Baik, saya mulai terkaitannya dengan laporan keuangan. Baik, predikatnya, laporan keuangan ini merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lainnya. Jadi laporan keuangan ini sebagai media komunikasi antara pihak internal perusahaan terhadap pihak eksternal perusahaan maupun perusahaan dengan para stakeholder-nya. Nah, laporan keuangan di sini menyediakan rangkuman berupa informasi keuangan atau informasi finansial yang kemudian ditujukan kepada para stakeholder-nya. Laporan keuangan juga digunakan untuk merepresentasikan keadaan fisik dan juga operasi dari suatu perusahaan. Nah, kemudian apa sih manfaat dari laporan keuangan ini sendiri? Manfaat dari laporan keuangan ini tergantung kepada dan oleh siapa digunakannya, seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan stakeholder yang ada di perusahaan. Di antara yang pertama oleh pihak manajemen atau pihak internal perusahaan, laporan keuangan ini bermanfaat sebagai dasar perencanaan dan juga pengendalian bagi perusahaan. Jadi mereka laporan keuangan misal ya yang sudah disusun dalam satu periode akuntansi antara 1 Januari hingga 31 Desember, ini dijadikan sebagai bahan rencana keuangan maupun rencana operasional perusahaan yang lain untuk tahun-tahun yang akan datang atau periode-periode yang akan datang. Selain itu juga mereka menggunakan laporan keuangan ini sebagai bahan evaluasi kinerja keuangannya itu bagaimana gitu, apa yang kemudian perlu dikoreksi dan kiranya apa yang perlu dikendalikan oleh perusahaan dari laporan keuangan atau kinerja keuangan selama periode sebelumnya. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua di sini untuk pemilik perusahaan, di sini juga bermanfaat laporan keuangannya guna mengukur hasil usaha perusahaan yang kaitannya dengan modal yang telah diinvestasikan. Nah, pemilik ini tergantung pada jenis perusahaannya ya. Kalau misal perusahaannya melalui modalnya melalui penjualan saham atau kepemilikannya melalui saham, maka di sini juga bisa diartikan pemiliknya adalah pemegang saham, seperti itu. Nah, kalau bagi pemegang saham bisa jadi sebagai untuk investor, di sini laporan keuangan juga sebagai dasar salah satunya untuk tolak ukur apakah kemudian investor tersebut masih berkenan untuk menginvestasikan modal maupun dananya terhadap perusahaan kita.
Kemudian yang selanjutnya itu kreditur. Laporan keuangan di sini bagi para kreditur itu bermanfaat kaitannya untuk analisa kredit, untuk menilai keamanan pinjaman yang telah dan akan diberikan kepada perusahaan. Sebagai contoh nih, misal perusahaan XYZ dari tahun 2016 sampai tahun 2018 itu mengalami kerugian secara terus-menerus dan kontinu. Nah, dari situ kemudian kreditur akan menilai apakah layak untuk diberikan pinjaman kepada perusahaan XYZ ini, sedangkan kondisinya 3 tahun berturut-turut adalah merugi, seperti itu, maupun kondisi-kondisi keuangan yang lainnya. Kemudian yang keempat kaitannya dengan pemerintah, di mana laporan keuangan di sini digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, di mana perusahaan itu kan sebagai wajib pajak badan yang dia harus membayar pajak seperti itu, sehingga melalui laporan keuangan ini, maka pemerintah melalui kantor pajak itu akan mengenakan pajak sesuai dengan penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak badan tersebut, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa elemen laporan keuangan ya. Nanti akan kita urai satu persatu di ilustrasi laporan keuangan yang akan saya tampilkan. Yang pertama ada aktiva ini. Aktiva ini adalah bahasa yang lalu ya. Sekarang dalam bahasa akuntansi sudah dibakukan menjadi kata assets. Kemudian ada hutang atau kewajiban, atau kata lainnya adalah liabilitas. Kemudian ada modal, pendapatan, biaya, untung atau laba, kemudian rugi, kemudian ada setoran dan juga priva atau pengambilan pribadi. Ini beberapa elemen laporan keuangan. Nah, lanjut. Di sini adalah beberapa komponen dari laporan keuangan. Yang pertama itu ada neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua ada laporan laba rugi. Yang ketiga ada laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Yang keempat ada laporan arus kas. Dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Nah, umumnya perusahaan-perusahaan itu harusnya melaporkan sesuai dengan standar, melaporkan laporan keuangannya dalam bentuk yang baku, yaitu ada 5 itu tadi. Nah, untuk beberapa perusahaan yang menjalankan perusahaannya dengan prinsip syariah, mereka ada beberapa laporan tambahan, di antaranya yaitu laporan bagi hasil, atau mungkin laporan dana kebajikan, maupun laporan pembayaran zakat. Seperti itu, nanti akan kita lihat ya. Nah, yang pertama yaitu kaitannya dengan neraca, atau dengan kata lain yaitu laporan posisi keuangan. Baik, saya lanjutkan. Tadi kita sampai pada laporan posisi keuangan. Yang pertama neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini, laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menggambarkan aset, kekayaan, atau harta yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian kewajiban dan modal yang dimiliki pada suatu saat tertentu. Jadi karena laporan posisi keuangan itu dicatat dan dilaporkan dalam satu periode akuntansi, tentu akan menampilkan kekayaan, kewajiban atau hutang maupun modal dalam periode tersebut. Nah, apa sih Bu unsur dari laporan posisi keuangan? Laporan posisi keuangan itu unsurnya ada yang pertama ada nama perusahaan, nama laporan, jadi judul laporannya itu laporan apa gitu untuk memperjelas. Kemudian ada tanggal neraca dan isinya ada aset, kewajiban, dan modal. Kita langsung saja melihat contohnya di laporan annual report-nya Bank Syariah Mandiri. Ini ya. Nah, sesuai dengan itu tadi bahwa laporan posisi keuangan pasti akan menampilkan judulnya, kemudian pelaporan periode ke tahun keberapa atau bulan apa, seperti itu. Nah, di sini seperti dalam contoh di Bank Syariah Mandiri itu terdapat
judulnya, ada laporan tahunan, dan juga ada beberapa tema. Ini pada hakikatnya adalah annual report ya teman-teman. Annual report itu adalah laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, dalam annual report ini tidak hanya mencakup laporan keuangan saja, tetapi juga ada laporan manajemen dan juga laporan pertanggungjawaban sosial. Nah, akan tetapi laporan keuangan juga diikutsertakan di dalam annual report ini yang laporan keuangannya sudah diaudit. Ini untuk pengetahuan aja ya bagi teman-teman. Hakikatnya laporan keuangan itu dikeluarkan setelah 31 Desember 2017. Teman-teman belajar secara teori seperti itu. Nah, kan tetapi dalam realitanya karena dalam proses penyusunan dan juga sebelum di-share ke stakeholder, itu juga butuh diaudit terlebih dahulu laporan keuangannya oleh pihak auditor sehingga perusahaan itu diberikan jangka waktu 3 bulan ya, sampai pada bulan Maret, hingga mereka bisa melaporkan laporan keuangannya maupun annual report-nya yang sudah diaudit oleh pihak yang berwenang dalam mengaudit ini, yaitu kantor akuntan publik semisal seperti itu. Nah, makanya kalau teman-teman mencari annual report-nya dari perusahaan-perusahaan yang sudah memperjualbelikan sahamnya di Bursa Efek, pastinya laporan annual report itu akan keluar setelah bulan Maret. Ini mungkin bisa menjadi apa ya? Bisa dibuktikan lah teman-teman nanti kalau mau ada riset atau skripsi nanti ketika teman membutuhkan data, pasti keterbaruan data itu akan ditampilkan setelah bulan Maret ataupun selebihnya seperti itu. Nah, kita langsung ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan biasanya di bawah ya. Saya langsung scroll ke bawah. Nah, ini adalah laporan keuangannya Bank Syariah Mandiri, laporan keuangan judulnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa laporan ini sudah diaudit atau sudah diperiksa oleh kantor akuntan publik Tanudirejo Wibisono, partnernya dari PwC ya di sini. Sehingga data-data yang ditampilkan di sini sudah diaudit seperti itu dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mengenai laporan posisi keuangan ini yang paling awal, sesuai dengan formatnya tadi, unsurnya ada judul, kemudian ada keterangan di sini, dinyatakan dalam jutaan rupiah. Nah, nanti tugas-tugas teman-teman ketika menganalisa, jangan langsung mengkonsumsi secara itu ya, apa adanya angka-angka di sana, bahwa pasti mereka akan menampilkannya entah itu dalam ribuan, jutaan, atau mungkin dalam miliaran rupiah, seperti itu. Nah, unsur yang disebutkan dalam slide tadi bahwa unsur laporan posisi keuangan itu ada aset, hutang, dan juga modal. Nah, apa benar sih? Nah, kita lihat di sini. Ini ada yang pertama, mereka menampilkan tentang aset. Kalau teman-teman mengingat kembali, aset itu kan terdiri dari 2 jenis ya, aset lancar dan juga aset tetap. Aset lancar merupakan aset yang memiliki nilai likuiditas tidak lebih dari 1 tahun, seperti kas, kemudian peralatan atau perlengkapan yang itu kaitannya digunakan dalam operasional perusahaan. Dan tingkat likuiditasnya tidak lebih dari 1 tahun. Dia bisa cair atau bisa di-cash-kan dalam jangka waktu yang cepat, seperti itu. Nah, di sini ada salah satu bentuknya adalah kas. Kemudian kaitannya dengan aset tetap itu kalau teman-teman mengingat kembali itu adalah aset yang memiliki nilai likuiditas cukup likuiditasnya cukup rendah ya sehingga tidak bisa di-cash-kan dalam waktu yang cepat seperti itu. Nah, kemudian dia juga memiliki umur manfaat ekonomi sehingga dia perlu disusutkan atau perlu disesuaikan setiap tahunnya karena ada penyusutan. Contohnya apa sih, Bu? Aset tetap itu seperti gedung, kendaraan, kemudian tanah. Tetapi kalau tanah itu tidak mengalami penyusutan karena kalau teman-teman lihat secara realita, nilai tanah itu selalu naik ya dari waktu ke waktu seperti itu. Nah, itu adalah aset tetap. Nah, di sini contohnya ada kas, ini adalah aset lancarnya dari Bank Syariah Mandiri. Kemudian ada piutang juga, ini merupakan aset lancar. Kalau aset tetapnya di sini ada
Ini aset tetap, tetapi di Bank Syariah Mandiri tidak menyebutkan apa saja sih dari komponen dari estapnya. Nah, kalau teman-teman mau melihat, di sini ada catatan di nomor 13, nanti teman-teman bisa melihatnya di CALK di halaman 13 ini untuk melihat keterangan apa saja sih aset tetap, kemudian berapa nilai perolehannya, dan juga akumulasi penyusutannya. Nah, jumlah asetnya dari Bank Syariah Mandiri ada ini 87.939.774. Nah, nilai aset ini nantinya harus sama dengan nilai hutang ditambah modal. Ini ya, saya kembali ke bawah, saya kembali ke slide. Tadi ini keterangannya, penjelasannya, di mana laporan posisi keuangan itu terdiri dari aset yang dimaksud adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan. Nah, kemudian juga ada kewajiban dan ekuitas, tapi sebelum ke sana saya ingin menjelaskan terkait dengan ini ya. Pada hakikatnya, bentuk neraca itu ada dua ya, ada bentuk skontro atau dua sisi, yaitu aktiva aset dan juga hutang plus modal itu dibagi menjadi dua kolom, nanti total di bawahnya itu harus balance dan harus sama. Nah, ada juga yang lain bentuk staple, yaitu yang dalam bentuk satu kolom sehingga nanti harus ditampilkan dalam satu kolom seperti itu. Nah, kaitannya dengan laporan Bank Syariah Mandiri ini tadi, kita bisa melihat contohnya bahwa ini hanya bentuknya staple atau satu kolom, seperti itu ke bawah ya. Ini ada kolom di sampingnya, ini adalah kolom untuk tahun sebelumnya sebagai pembanding, seperti itu. Nah, lanjut setelah aset, itu juga ada di dalam laporan posisi keuangan, itu ada hutang atau liabilitas. Liabilitas atau kewajiban merupakan klaim oleh pihak luar, seperti kreditur, yang harus dilunasi oleh perusahaan. Utang perusahaan biasanya timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Ini dikutip dari standar akuntansi keuangan. Jadi yang namanya hutang itu, dia itu timbul dari peristiwa masa lalu yang nanti ketika ke depan itu diharapkan mengakibatkan arus keluar atau ada pembayaran keluar, entah itu melalui cash atau melalui yang lain yang mengandung manfaat ekonomi, seperti itu. Nah, di sini ada ada beberapa jenis hutang ya, di antaranya ada utang usaha, utang wesel, utang gaji, utang bunga, utang sewa. Nah, di sini ini termasuk utang usaha, utang wesel ini termasuk dari hutang lancar. Sama halnya dengan aset, hutang itu juga terdiri dari dua, yaitu ada hutang lancar, ada hutang jangka pendek, maksud saya adalah hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek itu biasanya masa pembayarannya kembali itu tidak lebih dari setahun. Contohnya ada hutang usaha, hutang gaji, nggak mungkin ya kalau semisal kita punya usaha, kita hutang listrik sampai 2 tahun, pasti kantongnya udah gelap gulita itu. Atau bisa jadi hutang gaji, itu juga termasuk dari hutang lancar atau hutang jangka pendek, karena tidak mungkin perusahaan akan berhutang gaji kepada karyawannya hampir 2 tahun, pasti karyawannya langsung pada resign semua. Yang kedua, jenis dari hutang itu ada hutang jangka panjang. Salah satu contohnya adalah hutang obligasi. Biasanya hutang ini harus dibayar atau dilunasi lebih dari jangka waktu 1 tahun, seperti itu. Nah, langsung saja ke contohnya Bank Syariah Mandiri di sini. Liabilitas, kalau hutang jangka pendeknya di sini disebut dengan liabilitas segera, seperti itu ya. Jadi setiap perusahaan itu memiliki istilah dan juga akun masing-masing. Tetapi pada hakikatnya
secara teori itu sama. Nah, untuk penjelasannya apa sih yang masuk di liabilitas segera atau hutang segeranya, hutang jangka pendeknya Bank Syariah Mandiri ini, teman-teman bisa melihatnya di halaman 15 atau 38 di CALK nanti. Nah, kemudian ada, kalau karena ini sifatnya perbankan ya, jadi hutangnya mereka itu terdiri dari simpanan seperti simpanan wadiah, simpanan bank lain, dan lain sebagainya. Karena kenapa bisa demikian? Ini tambahan pengetahuan ya untuk teman-teman, bahwa pada hakikatnya ketika kita ini sebagai nasabah itu menyimpan ke bank, bank itu kan dengan kata lain itu ya mengkreditkan akun simpanan kita, atau dengan kata lain mereka itu punya hutang kepada kita. Jadi ketika kita mau ambil tabungan, itu akan didebitkan oleh pihak bank. Ini hanya pengetahuan untuk akuntansi perbankan saja. Nanti teman-teman akan mempelajarinya di mata kuliah lain. Kemudian ada liabilitas jangka panjang ya. Di sini mungkin kaitannya dengan surat berharga dan lain sebagainya, ini masuk dalam liabilitas jangka panjang. Ada surat berharga dan lain sebagainya, nanti teman-teman bisa melihat catatannya di CALK. Nah, kemudian setelah itu ada ekuitas. Nah, ekuitas ini merupakan modal, biasanya ya, ekuitas itu adalah modal, bisa jadi itu perusahaannya modal sendiri ketika dimiliki oleh perorangan, atau bisa jadi itu adalah modal saham, seperti itu. Modal ekuitas terdiri dari modal saham dan laba ditahan, umumnya seperti ini, tapi kita akan melihat seperti apa sih ekuitas di laporannya, annual report-nya Bank Syariah Mandiri. Nah, ekuitasnya di laporan Bank Syariah Mandiri karena mereka menggunakan berbentuk perusahaan perseroan terbatas seperti itu, sehingga mereka memperjualbelikan saham. Kepemilikan perusahaannya berdasarkan saham seperti itu ya. Jadi mereka ekuitasnya menampilkan berapa sih nilai modal sahamnya, lembar saham yang sudah beredar dan lain sebagainya. Nah, di sini ada kaitannya dengan nilai modal saham mereka. Nah, setelah itu ke bawah, teman-teman bisa melihat total dari ekuitas ditambahkan dengan liabilitas, jumlah liabilitas, kemudian dana syirkah, dan juga ekuitas, itu 87.939.774 juta. Nah, nilai ini pasti sama dengan nilai aset yang ada di awal tadi. Kita cek ke atas, nah, nilainya sama. Nah, ini menunjukkan bahwa sudah balance ya. Kalau teman-teman secara praktik melakukan penyusunan laporan keuangan, maka aset itu harus sama dengan modal ditambah hutang. Rumusnya adalah seperti itu. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi kaitannya setelah laporan posisi keuangan. Maaf, sebentar. Oke, baik, saya mulai lagi. Mohon maaf, dalam rekaman ada beberapa distraksi. Saya lanjutkan di laporan laba rugi. Kalau tadi kita sudah membahas dengan laporan posisi keuangan ya. Kita sudah membahas kaitannya dengan laporan posisi keuangan. Selanjutnya kita akan membahas dengan laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi itu terdiri dari kelompok pendapatan dan beban. Nah, untuk mencari laba, apa sih rumusnya teman-teman? Yaitu dengan cara mengurangi pendapatan dikurangi dengan beban, akan diperoleh laba. Nah, ini akan kemudian secara persamaan dasar akuntansi adalah laba diperoleh dari pendapatan dikurangi beban. Nah, dalam laporan laba rugi juga seperti itu. Nah, kemudian sebelum kita ke contoh, apa sih komponen dari laporan laba rugi? Itu ada kelompok pendapatan, kemudian ada kelompok beban. Nah, kelompok pendapatan di sini terdiri dari penjualan, pendapatan jasa, pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan dividen. Nah, pendapatan atau mungkin penjualan, penghasilan utama perusahaan itu tergantung pada jenis perusahaannya. Ketika itu perusahaan dagang, maka
pendapatan utamanya adalah dari penjualan. Kalau itu pendapatan jasa dari perusahaan jasa, maka mereka pendapatan utamanya dari pendapatan jasa. Nah, kita langsung cek aja ke laporan annual report-nya Bank Syariah Mandiri. Di sini ada laporan laba rugi ya. Ini. Laporan laba rugi PT Bank Syariah Mandiri, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017. Dinyatakan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain. Nah, kemudian pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudhorib, ini adalah itu ya, pendapatan utamanya mereka karena perbankan itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan sehingga pendapatan utamanya mereka adalah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudhorib. Di sini ada kolom pendapatan dari pendapatan jual beli, kemudian dari sewa dan juga dari bagi hasil ya. Nah, selain pendapatan juga ada beban di laporan laba rugi. Beban di sini kalau di dalam dalam komponen angkanya itu selalu ditulis menggunakan tanda kurung yang artinya beban ini selalu mengurangi nilainya dari pendapatan. Dia mengurangi nilai pendapatan seperti itu. Ada beban kepegawaian, beban administrasi, dan juga beban yang lainnya. Nah, di atas tadi tidak disebutkan berapa sih kemudian total pendapatan dari Bank Syariah Mandiri. Mungkin memang dari Bank Syariah Mandiri sengaja tidak menotalkan secara komprehensif berapa sih total pendapatannya. Nah, akan tetapi di sini kita mengetahui jumlah jumlah beban usahanya dan juga jumlah laba usahanya. Kira-kira nih teman-teman, kalau saya kasih pertanyaan, berapa sih pendapatan dari Bank Syariah Mandiri? Teman-teman bisa melihatnya dengan cara menambahkan dari jumlah beban usaha ini dengan jumlah laba usahanya. Karena kalau kita mengingat ke rumus kembali, laba sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Otomatis laba, silahkan dijawab sendiri. Seperti itu. Itu kaitannya dengan laporan laba rugi. Oh ya, saya belum menjelaskan kaitannya dengan beban. Beban tadi ada banyak sekali ya. Contohnya ada beban gaji, beban sewa, beban asuransi, beban perlengkapan, beban iklan. Ini tergantung dengan jenis perusahaannya dan operasional perusahaannya itu seperti apa. Masih di annual report, kita akan melihat di sini itu ada pendapatan dan bebanan usaha. Tadi sudah kita lihat ada laba usahanya ya. Akan tetapi laba usaha ini masih belum final gitu loh. Masih ada pendapatan dan bebanan usaha. Nah, pendapatan dan bebanan usaha ini muncul dari apa sih Bu gitu. Misalnya Bank Syariah Mandiri itu kan bergerak dalam bidang jasa keuangan. Mereka melakukan simpan pinjam dan juga layanan keuangan yang lain. Tetapi contohnya sebagai ilustrasi, Bank Syariah Mandiri juga mendapatkan penghasilan dari dana yang ditanam di Bank Indonesia. Ini contohnya. Nah, dari dana yang ditempatkan di Bank Indonesia, mereka memiliki penghasilan berupa pendapatan bunga atau pendapatan bagi hasil. Nah, itu masuknya di pendapatan non-usaha karena sifatnya tambahan, tidak merupakan usaha utama yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri. Nah, di sini sehingga ada penambahan dan juga pengurangan dari kaitannya dengan pendapatan usaha maupun bebanan usaha. Maka diperoleh laba sebelum zakat dan pajak penghasilan, nominalnya adalah ini, kemudian zakatnya berapa, karena ini Bank Syariah Mandiri ya, jadi mereka membayar zakat dan juga membayar pajak, sehingga barulah kemudian diperoleh laba bersih, yaitu nominalnya ini 365 miliar 166 juta rupiah. Seperti itu kaitannya dengan laporan laba rugi. Selanjutnya, setelah itu ada laporan perubahan ekuitas ya. Nanti teman-teman bisa ulas lagi apa sih yang kemudian masuk di laporan perubahan ekuitas. Pada materi ini memang saya cukupkan untuk laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi, mengingat teman-teman cukup harus
load-nya itu mungkin butuh space yang banyak, jadi tidak bisa kemudian saya beri materi yang banyak-banyak. Jadi saya cukupkan untuk menjelaskan 2 itu terlebih dahulu. Tapi untuk sebagai pengantar ke materi berikutnya, selain ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, itu juga ada laporan perubahan ekuitas. Nanti bisa teman-teman lihat di contoh laporan yang teman-teman download. Kemudian ada laporan arus kas, ini contohnya yang terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Kemudian ada laporan bagi hasil ya untuk Bank Syariah Mandiri. Ini seperti yang saya sebutkan di awal, ini tambahan bagi mereka yang menjalankan perusahaannya berdasarkan prinsip syariah. Juga ada laporan penyaluran dana zakat, kemudian ada laporan penggunaan dana kebajikan. Nah, yang bawahnya baru disertakan catatan atas laporan keuangan. Begitu kiranya bagi teman-teman materi pada kesempatan kali ini. Saya menjelaskannya cukup pada 2 komponen laporan keuangan terlebih dahulu ya. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya maupun di video berikutnya jika memang tersedia dalam bentuk video. Itu dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Saya tutup ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.